Kita melanjutkan dialog berita Satu View. Ya, kita lihat ini Mas Tri bahwa yang menarik untuk dibahas ini sekarang adalah setelah dikeluarkannya Sprindik Abraham Samad begitu ya. Terkait juga ada pengajuan ke pengadilan bahwa untuk penggeledahan atau mungkin memeriksa penyertaan dokumen-dokumen kelengkapan dari penyidikan. Ya. Secara hukum mungkin ini sah gitu ya, dan bisa dilakukan karena penyidik Polri ketika memeriksa seseorang dia butuh bukti, maka dia mengajukan kebetulan karena buktinya ada di KPK, dia mengajukan ke pengadilan negeri untuk bisa mengambil dokumen-dokumen yang diinginkan. Tapi kan ini dibawa menjadi karena sudah menjadi isu rivalitas lembaga. Jadi di KPK pun ini menjadi satu ada satu gerakan gitu. Betul, bahwa seperti bagaimana Jumat kemarin yang ditakutkan ya ada penyerbuan begitu ya. Ya, itu ada kabar walaupun itu ternyata hoax gitu ya, bahwa penyerbuan itu tidak ada, tapi benar bahwa karyawan-karyawan KPK, seluruh pegawai KPK bahkan sudah menyatakan diri kalau ini pimpinan nanti tetap dilanjutkan, tetap dijadikan tersangka, maka mereka akan berhenti gitu ya, mogok gitulah. Dan kemarin kabar yang diterima bahwa seluruh pegawai KPK sudah disosialisasikan bagaimana SOP kalau polisi akan melakukan pengambilan data, melakukan penggeledahan, pengambilan bukti-bukti, data-data yang ada di dokumen yang ada di KPK. Saya pikir dari segi hukum ini biarlah berjalan, tinggal kita lihat bagaimana proses itu berjalan dengan benar, tidak ditelikung mengawal gitu ya. Proses peradilan. Yang penting bagaimana pengawasannya itu gitu kan. Tapi kembali lagi bahwa kalau ini dibiarkan terus, maka isu rivalitas itu akan terus membeberkan jam. Kalau ini sampai terjadi isu kembali cicak buaya seperti dulu, maka jilid ini, 3 ya setelah Joko Susilo DS. Joko Susilo ini akan menjadi kontraproduktif dari sisi penegakan hukum. Gitu. Mempertanyakan ini sikap Jokowi akan seperti apa begitu, Mas Tri? Kalau melihat atau mungkin sekarang ini kan ya Presiden mungkin sepertinya galau begitu ya untuk menentukan sikap seperti apa? Ya, itulah yang menjadi kritikan kami, kritikan kita semua kepada Presiden bahwa standar etika mungkin ya, standar etika politik yang dipakai oleh Presiden Jokowi ini ada kemunduran. Di zaman sebelumnya, di zaman Presiden SBY, standar pejabat publik itu adalah ketika siapapun yang menjadi tersangka, pejabat yang tersangka, maka dia harus mundur. Kalau dia ketua partai, dia mundur ya ketua partai. Kalau dia jadi menteri, langsung diminta mundur jadi menteri. Yang terjadi sekarang, calon Kapolri sudah menjadi tersangka, dia dibiarkan, seolah-olah dibiarkan.